langsung posting ya Ustadz. Ntar follower saya nambah lagi, add saya Ustadz. Di mention ke saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tadi doa artinya ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya diundang oleh Mai ya Ustadz ya. Mai, Ustadz Yusuf Mansur. Mbak mau nanya ada? Ya, lagi sama Aisyah. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Temanya adalah Step to Wedding. Sebenarnya mungkin Ustadz yang akan menyampaikan banyak sekali materi. Walau saya udah nyiapin. Curhat sedikit. Jadi semalam saya nyiapin materi ini teman-teman, slide ini. Tiba-tiba biasanya ibu hamil, saya sekarang lagi jalan 6 bulan. Alhamdulillah, doain ya, ini anaknya lagi. Nular, amin, nular. Yang udah nikah ya, yang udah nikah. Kemudian nanti Mbak Oki ada sesi di mana semua peserta boleh megang perutnya Mbak Oki. Kecuali yang laki-laki. Ya, jadi semalam saya nyiapin slide ini, kemudian ketiduran. Pikiran saya subuh-subuh saya bangun mau ngerapiin, terus saya pasang foto-foto gitu ya. Karena kan biasa kalau misalnya bikin slide ada foto-fotonya orang lebih senang. Pagi-pagi subuh-subuh saya bangun, saya lihat udah rapi. Ternyata suami saya yang rapiin ini. Terus saya bilang gitu, ih abang sosit ya. Tweet gitu. Saya bilang makasih ya abang, ya Allah pahalanya sama nih, ntar kasih tahu ke 900 orang lebih hari ini. Kemudian nanti abang juga dapat pahalanya. Jadi agak-agak narsis karena sebenarnya beliau yang pasang foto-foto ini ya. Kemarin Ustadz datang juga membaca doa ya Ustadz ya, waktu acara nikahan saya. Ini mau cerita apa nih? Cerita apa ini? Sharing apa? Curhat dulu aja kali ya, cerita pengalaman Oki dulu. Nanti mungkin ada Ustadz, kemudian nanti kalau ada waktu ntar kita tambahin sedikit yang Oki siapin di slide. Teman-teman siapa yang sudah menikah? Kalau belum menikah pasti banyak yang sudah menikah. Tunjuk tangan. Yang sudah menikah. Oh itu. Yang belum menikah. Banyak banget. Makanya datang 7 step to wedding ya, karena pada belum nikah. Yang udah nikah, kenapa ikut lagi? Mau nikah lagi ya? Ya, jadi curhat sedikit. Cerita pengalaman Oki sebelum nanti Oki cerita sedikit step-step to wedding untuk teman-teman semua. Ada yang tahu nggak suami Oki namanya siapa? Gagal banget nonton TV ya. Ya. Jadi ceritanya singkatnya, ketika lagi boomingnya Ketika Cinta Bertasbih, ternyata ada yang terpesona nih dari film itu sama si Anna Altafonisa gitu ya. Jadi di tahun 2013 Dude Harlino, teman saya dalam film itu, meminjamkan DVD-nya kepada seorang laki-laki. Nonton ya, ini ada gue nih di film ini gitu kan. Sama laki-laki bernama Ori Fitriu ceritanya di tahun 2013. Dipinjamlah DVD itu dan ditontonlah, di situ terpesonalah dia pada seorang gadis bernama Anna Altafonisa. Jadi kata si Ori Fitriu ini, kenalin dong Dude, teman saya. Teman kamu itu si yang jadi Anna itu siapa sih namanya gitu ya. Akhirnya dia mau kenalan sampai berjuangnya selama 1 tahun, sekitar 1 tahunan. Susah banget ngedeketin si Oki ini ya. Jadi yang namanya wanita-wanita ini jangan gampang, kita bikin penasaran gitu ya, lebih susah. Ya, jadi ini orang asing siapa sih pengen ngedeketin gitu ya. Akhirnya 1 tahun berjuang buat bisa kenal tapi nggak kenal-kenal juga. Singkat cerita di tahun 2014 waktu itu pada akhirnya bisa kenal karena pada akhirnya dia bisa dapat nomor handphone saya, kemudian akhirnya kenal, kemudian berniat katanya ingin menikahi saya. Wah, ini orang tahu saya dari mana gitu ya, nggak kenal saya kok tiba-tiba pengen nikah sama saya. Terus saya bilang, Assalamualaikum Mbak Mona, silakan. Terus pada akhirnya terbalik lagi Mbak, nggak apa-apa. Saya yang di sini. Itu baru benar tuh. Ibu, ayah, anak ya. Cerita. Terus pada akhirnya di tahun 2014 teman-teman semua, akhirnya beliau bisa mendapatkan nomor handphone saya, kemudian berniat untuk menikahi saya. Sekitar tanggal bulan September, pada akhirnya saya bilang kalau memang September 2014 kemarin, kalau memang ingin menikah datang saja.
Oh 2013 ya? Oh berarti salah, yang Natal ini 2012. Harap maklum ya. Jadi ketika 2013 kemarin, September 2013, akhirnya saya bilang kalau berniat sama saya langsung datang ke ayah saya. Karena saya pikir saya nggak mau memulai sesuatu kalau misalnya dari awal ayah saya udah nggak suka untuk apa. Karena saya pikir ridho Allah, ridho orang tua kan. Akhirnya dia harus datang ke ayah saya. Kalau ayah saya bilang iya, ya oke lah. Kalau ayah saya bilang enggak, ya nggak usah gitu ya. Akhirnya datang ke tempat ayah saya, beliau mengutarakan keinginannya itu sekitar tanggal 25 September. Jadi tanggal 20 September beliau bilang ke saya mau menikahi saya. 25 September beliau pada akhirnya bertemu dengan ayah saya. Ayah saya bilang coba kenal dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah kenal, insya Allah kalau memang jodoh, insya Allah menikah. 27 September, 2 hari setelah bertemu dengan ayah saya, akhirnya Bang Rio ini membawa saya untuk bertemu dengan ayahnya, lagi sakit stroke waktu itu. Tanggal 27, ayahnya bilang begini, Rio itu saya suruh nikah-nikah, nggak nikah-nikah juga. Saya pilihin perempuan untuk dinikahin, nggak mau juga. Kamu ini perempuan pertama yang dibawa kepada saya, katanya begitu. Agak-agak GR juga kan. Oh perempuan pertama yang dibawa, ya udah kalau memang misalnya cocok silakan menikah. 29 September ayahnya meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia itu ajang pertemuan saya dengan seluruh keluarga besarnya dari berbagai macam daerah datang ke Jakarta untuk takziah. Kemudian mereka mengatakan, oh ini ya calonnya Rio gitu ya. Padahal saya bilang calonnya, berarti nama saya udah disebut-sebut terus dari jauh-jauh hari ternyata gitu ya. Kemudian singkat cerita, November dilamar, Januari menikah. September, Oktober, November, Desember, Januari menikah. Ketika menikah sampai hari pernikahan di akad nikah, apa yang saya lakukan adalah istikharah karena jodoh itu akan tahu setelah ijab kabul. Saya nggak tahu dia jodoh saya apa enggak. Sehingga yang saya lakukan istikharah, sehingga kalau di detik-detik terakhir Allah bilang dia bukan jodoh saya, hati saya lapang karena saya belum cinta sama si Ori Fitrio ini. Suka ya, tertarik ya, tapi tidak cinta. Ternyata cinta saya tumbuh setelah pernikahan. Kemudian setelah menikah, nah ada Ustadz juga di situ. Itu pertama kalinya saya pegang tangan beliau dalam hati, ya Allah ini tangan lembut banget gitu ya. Nggak pernah pegangan. Jadi ketika hari pertama menikah setelah akad nikah, dalam hitungan beberapa detik, ternyata yang haram jadi halal. Kalau misalnya belum nikah apa-apa haram kan? Kalau udah nikah apa-apa jadi pahala. Ketika udah ijab kabul, akhirnya sah menjadi istrinya beliau. Saya jalan keluar dari tempat persembunyian saya, pada akhirnya saya memegang tangan beliau dan saya cium tangan beliau. Dan itu pertama kalinya saya pegang tangan beliau dan memang rasa haru yang luar biasa. Ternyata indah sekali menjalankan pernikahan dengan cara seperti itu. Selanjutnya, seharian pernikahan adalah acara pegangan tangan yang gak pernah lepas-lepas. Enak banget pegangan tangan itu, ya Allah. Serius, saya gak bohong ya. Sampai tamu-tamu itu ya pada ngeliat nih orang pengantin gak pernah pegangan tangan. Maklum lah pertama kali gitu ya, gak pernah lepas tuh tangan. Terus ada sesi foto yang dia pegang pundak saya deg-degser, rasanya tuh luar biasa. Setelah itu hari-hari berlanjut, baru kita saling menyatakan cinta setelah 1 bulan pernikahan. Waktu itu berada di Mekah, kita umroh. Saya bilang sama suami saya, kayaknya saya udah mulai jatuh cinta deh. Terus suami saya bilang, seiring berjalannya waktu akhirnya kan suami saya pelit ngomong ya. Lama-lama dia bilang dia cinta juga sama saya, alhamdulillah. Akhirnya cinta tumbuh subur setelah pernikahan. Insya Allah mudah-mudahan doakan semoga berkah pernikahannya diawali dengan perkenalan yang baik insya Allah. Gitu Ustadz ceritanya. Kalau beliau ini ya, luar biasa lah ceritanya. Tangan buat Bogi, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya